Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat datang di sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kakak senang kita berjumpa dengan adik-adik walaupun kita masih melakukan ibadah di rumah. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari beri senyum yang manis untuk Tuhan dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bergembira Mari. Adik-adik, dalam ibadah ini kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, pernah tidak dipilih atau dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan? Misalnya, menjadi ketua kelas di sekolah atau diminta memimpin teman-temannya berdoa atau bernyanyi. Bagaimana rasanya saat dipilih atau disuruh memimpin? Pasti ada yang malu-malu atau tidak berani ya. Tapi Tuhan senang kalau kita anak-anaknya mau memimpin teman-teman kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ia selalu menolong kita saat kita menjadi pemimpin di kelas atau di sekolah minggu atau di mana saja Tuhan memanggil kita. Untuk itu, mari kita ucapkan sama-sama firman Tuhan dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-21. Mazmur 118 ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama ya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Nah, adik-adik, kita sungguh senang Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anak pilihannya. Karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku
mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Hari ini kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu untuk membaca dan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Tolong kami, karena kami adalah manusia yang terbatas dan berdosa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tentu kita semua punya nama. Nah, jika seseorang memanggil nama kita, pasti kita menjawab ya. Misalnya mama memanggil nama kita, pas kita jawab, ya mama, atau papa, ya papa. Nah, adik-adik, setelah tiba waktunya bagi Elia untuk mencari penggantinya, Tuhan sudah menentukan Elisa sebagai pengganti bagi Elia. Elia lalu menemui Elisa yang sedang membajak sawah dengan menggunakan 12 pasang lembu. Elia lewat dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Elisa tahu bahwa ia disuruh untuk mengikuti Elia. Dia menangkap jubah itu. Itu artinya dia bersedia dan siap untuk mengikuti Elia. Tetapi sebelumnya itu dia minta izin kepada Elia untuk berpamitan dan menemui orang tuanya. Setelah Elisa berpamitan kepada orang tuanya dan teman-temannya, dia lalu mengikuti Elia. Kemanapun Elia pergi, Elisa terus mengikutinya. Elia melakukan pelayanannya dengan baik dan setia. Elia dan Elisa selalu bersama-sama. Bahkan mereka pergi dari kota ke kota untuk menemui para nabi-nabi untuk memperkenalkan Elisa kepada mereka. Mereka pergi ke Gilgal, mereka pergi ke Betel, mereka pergi juga ke Yeriko. Mereka terus berjalan bersama-sama. Tibalah keduanya di sungai Yordan. Elia lalu memukulkan jubahnya ke permukaan air, sehingga permukaan air itu terbagi menjadi dua. Ada yang ke sana dan ada yang ke sini, sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Mereka terus bercakap-cakap. Bahkan Elia meminta kepada Elisa untuk mengumumkakan permintaannya. Elisa lalu bilang, kalau boleh, berikan kepadaku 2 bagian dari rohmu. Elia bilang, hal itu terlalu sulit. Tetapi apabila engkau melihat saya naik ke surga, mungkin hal itu bisa terjadi. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi untuk memisahkan mereka. Sehingga Elia terangkat ke surga dan Elisa melihat hal itu. Elisa lalu mengambil jubah Elia. Sekelompok dari nabi-nabi Yeriko melihat Elisa memukulkan jubah itu ke dalam permukaan air. Sehingga permukaan air itu terbagi menjadi 2. Ada yang ke sana dan ada yang ke sini. Dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Sekelompok Nabi Yeriko itu mengatakan bahwa, wah, roh Elia sudah masuk ke dalam diri Elisa. Mereka lalu menemui Elisa dan menyembah Elisa. Nah, adik-adik, Elisa sudah melakukan pelayanannya dengan baik dan setia. Tuhan juga mau supaya saya dan adik-adik semua melakukan tugas kita dengan baik, setia, dan sepenuh hati. Amin.
Adik-adik, tema cerita kita hari ini yaitu lakukanlah tugasmu dengan setia dan sepenuh hati. Cerita Alkitab kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-15 yang akan dibacakan oleh teman kita. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu, dapat 2 bagian dari romo." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu diremukkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, berkatalah mereka, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Amin. Kita akan masuk di dalam doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada adik-adik dan kepada semua orang. Nah, Nats pembimbing untuk persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Nah, sambil kita menyerahkan persembahan, kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi "Berilah yang Baik". Apa yang kau beri
Adik-adik di rumah, kini tiba saatnya kita untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini yang masih Engkau anugerahkan dan berikan buat kami, khususnya kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pemeliharaanmu yang senantiasa kami boleh rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi ini kami masih boleh beribadah untuk memuji, berdoa dan mendengarkan kebenaran firman-Mu walaupun itu masih kami lakukan secara online karena pandemik yang masih terjadi sampai saat ini. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami untuk senantiasa setia untuk menjalankan apa semua yang Tuhan inginkan kami lakukan, kiranya semua itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menerima persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini berguna bagi pelebaran firman-Mu dan berkati untuk yang mengelola persembahan ini, biarlah itu dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini Tuhan mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan mau jamah mereka yang sakit, berkati semua obat-obatan serta makanan dan perawatan yang mereka terima sehingga teman-teman kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit, kiranya itu mereka semua boleh sembuh. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu, mulai dari kelas balita, anak kecil, anak besar, dan anak remaja Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Tuhan berkati selalu dan lindungi selalu, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, khususnya pada saat pandemik seperti sekarang Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Papa dan Mama dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memberkati dan memberikan kesehatan baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan juga Tuhan lindungi mereka semua. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemik COVID-19 Tuhan, yang bukan hanya melanda negara kami tapi hampir di seluruh bumi ini Tuhan. Tuhan berkati dan lindungi selalu bumi dan negara kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan sehingga pandemik ini boleh segera berakhir Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Semua boleh beraktivitas, melakukan kegiatan seperti hari-hari biasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat tenaga kesehatan yang mengurus semua pasien-pasien atau orang-orang yang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan lindungi selalu, sehingga tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, apapun yang mereka lakukan Tuhan campur tangan dan lindungi mereka, sehingga orang-orang yang sakit karena COVID ini boleh sembuh Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, berkati seluruh pemerintah dari pusat sampai daerah Tuhan dalam mengelola negara kami, sehingga khususnya pada saat pandemik ini Tuhan, sehingga semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh kami merasa sedih dengan pandemik yang terus
terjadi sampai saat ini, tapi kami percaya tangan Tuhan akan selalu menopang dan menolong kami Tuhan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang berdoa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, kita tadi udah mendengarkan cerita kan? Nah, aktivitas pada pagi hari ini itu ada ayat hafalan yang diambil dari Kitab Efesus pasal 1 ayat 4. Buka sama-sama di rumah ya. Ayo. Kitab Efesus pasal 1 ayat yang keempat yang bunyinya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ingat ya, ayat hafalannya Efesus pasal 1 ayat 4. Adik-adik yang di rumah, petunjuk hidup baru pada pagi hari ini diambil dari Kitab Efesus pasal pertama ayat yang keempat yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita mau menyanyi Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Anak Tuhan, apa jawab? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, marilah kita setia dan dengan sepenuh hati melakukan tugas kita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan yang paling penting adalah tetaplah berdoa dan selalu baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lakukanlah tugasmu dengan setia dan sepenuh hati. Dadah. Yosua pasal 7 ayat 19a yang berbunyi, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Amin. Shalom, saya akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Amsal pasal 21 ayat 10 yang berbunyi, hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Amin firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menghafal ayat hafalan pada Amsal 21 ayatnya yang ke-10. Hati orang fasik menginginkan kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu.